Ayolah kepada saudara-saudaraku dimanapun berada, di zaman yang penuh dengan kegalauan, di zaman yang penuh ketidakpastian, di zaman yang penuh dengan ujian dan cobaan ini, sama-sama kita merenungkan diri kita, bagaimana membuat kejernihan di dalam kita berpikir, di dalam kita merasa. Mudah-mudahan dengan pemikiran tersebut sedikit banyak bisa memberikan gambaran kepada kita untuk menentukan sikap langkah ke depan agar kita semua menjadi lebih baik diri kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, dan juga bangsa dan negara ini mudah-mudahan secepatnya mendapatkan keberkahan, mendapatkan karunia, mendapatkan kedamaian dengan sesungguhnya kedamaian. Karena pada prinsipnya apa yang terjadi selama ini di alam semesta ini yang secara global mengalami masa-masa susah, masa-masa sulit, baik itu dari alamnya maupun dari perekonomiannya maupun dari segi kesehatan. Sebelum kita mau melangkah melakukan segala sesuatu, marilah sama-sama kita lihat ke dalam diri kita apa sesungguhnya yang kita rasakan yang menyebabkan kehidupan terasa begitu rumit dan susah ini. Kalau kita mau melihat ke dalam diri kita, ada suatu metode untuk bisa merubah keadaan ini, yaitu dengan cara merubah kebiasaan, baik itu kebiasaan di dalam hati maupun pola pikir kita. Karena pada prinsipnya bagaimana kehidupan mau berubah kalau cara hidup kita tidak pernah berubah. Jadi satu-satunya cara untuk bisa merubah hidup hanyalah dengan merubah pola hidup ataupun cara hidup. Sedangkan yang namanya cara hidup itu banyak sekali dipengaruhi dari jiwa kita, dari lingkungan kita, dan juga dari situasi kondisi yang berkembang di alam semesta akhir-akhir ini. Tapi yang jelas hidup tidak akan pernah berubah selama cara hidup kita tidak pernah berubah. Namun yang harus kita cari sebenarnya apa yang menjadi beban dari pikiran kita, dari hati kita, sehingga semua orang merasakan kesusahan, semua orang merasakan penderitaan. Karena memang pada dasarnya kehidupan ini adalah penuh dengan permasalahan. Yang namanya permasalahan bukan untuk dihindari, tapi harus kita hadapi dan kita selesaikan satu demi satu. Namun sebagaimana sering saya bicarakan, kunci dari segala kunci dasar pribadi yaitu eling waspodo setiti nastiti ngati-hati. Dalam segala faktor kehidupan ini kita harus senantiasa ingat terhadap diri kita, ingat terhadap pikiran kita, dan selalu waspada jangan sampai kita tertipu oleh pola pikir kita, kita tertipu oleh hati kita tertipu oleh tindakan kita. Di mana maksud kita tujuannya adalah kebaikan, tujuan kita adalah untuk kerezekian, tujuan kita adalah untuk kemaslahatan, untuk kebaikan semua. Tapi ternyata apa yang terjadi jauh di luar dugaan kita semua. Berbanding terbalik dengan yang kita maksud dan kita inginkan sebelumnya. Sebagaimana yang sering kami bicarakan, kami bahas di
konten-konten yang lain mungkin yang menjadi harapan pamungkas, harapan terakhir dari semua golongan, semua orang yang baru banyak sekali diperbincangkan, yaitu tentang munculnya sosok pinilih yang akan membimbing kita semua ke dalam kemuliaan dunia dan akhirat. Kemuliaan dalam beragama, kemuliaan dalam berbudaya, kemuliaan dalam bermasyarakat, kemuliaan dalam bertata negara. Namun yang perlu kami sampaikan, sebagaimana yang sering kami sampaikan, sebelum kita bisa merubah itu semuanya, kita harus tahu apa inti duduk permasalahan yang sesungguhnya kita hadapi. Kalau kita sudah mengetahui apa yang sesungguhnya kita hadapi, baru disitulah kita bisa menentukan langkah-langkah apa yang harus kita lakukan untuk bisa merubah segala sesuatu itu menuju ke arah yang lebih baik dan kita cita-citakan. Jangan sampai kita tergiring kepada sesuatu hal bayangan, sesuatu hal yang akan menjebak kita ke arah hal-hal yang jauh lebih buruk dari apa yang seharusnya terjadi. Mungkin kalau kita mau membahas ke sana, bisa kami sampaikan bahwa dasar pokok terjadinya segala macam keadaan sekarang ini bukan berdasarkan karena kebodohan, bukan berdasarkan karena agama, bukan berdasarkan karena budaya, ataupun apapun yang sedang ada di alam semesta ini. Karena kalau dibilang kebodohan, tidak kekurangan dari seluruh umat dari ujung sampai ujung yang mempunyai predikat sarjana, profesor, tidak kekurangan dan tidak kehabisan. Banyak sekali. Bahkan sarjana-sarjana itu di kampung-kampung aja sudah berlimpah. Sehingga bisa kita temukan sekarang ini hampir tidak ada orang yang tidak mengenal pendidikan. Semua orang mengenal pendidikan. Jadi bukan dasar dari kebodohan. Dan juga bukan dari dasar agama. Kalau dari dasar agama, banyak sekali sekarang ini sudah tidak kekurangan ulama-ulama kita dan ahli-ahli agama, baik pastor-pastor, pedende dan lain sebagainya, tokoh-tokoh agama yang benar-benar memahami dan mengerti kitab mereka masing-masing. Jadi bukan seperti zaman ke zaman dahulu bahwa mereka dikatakan bahwa setiap zaman dahulu itu begitu diturunkannya utusan itu karena memang di situ ada kebodohan, banyak timbul kemaksiatan dan lain sebagainya. Karena pada prinsipnya setiap zaman itu menghadapi masalahnya sendiri-sendiri. Dan setiap peradaban itu pun menghadapi permasalahannya sendiri-sendiri. Dan tidak ada dalam peradaban itu yang memiliki kesamaan permasalahan. Makanya kalau bisa kita bilang peradaban akhir-akhir ini segala penyebab dari segala musibah itu bukan didasarkan karena kekurangan pendidikan, bukan karena kekurangan pengetahuan tentang agama, bukan karena kebodohan-kebodohan yang lain. Justru pada akhir zaman ini, saat-saat ini sumber kehancuran itu karena memang berlebihan orang-orang yang berpengetahuan. Berlimpahnya orang-orang yang berpendidikan tinggi, berpengetahuan agama yang luas, justru itu menjadi sumber bencana yang bisa kita rasakan sekarang ini. Karena konon ceritanya yang sering kami dengarkan dari para ulama-ulama bahwa di dalam diri manusia itu ada segumpal darah. Kalau baik darah itu maka baik pula keseluruhannya. Kalau busuk darah itu maka busuk pula keseluruhannya. Segumpal darah itu adalah hati.
Nah, kalau kita kasih dari petuah tersebut bahwa inti permasalahan itu bukan karena kurang cerdasnya, kurang pendidikan, atau kurang pengetahuan tentang agama, tapi sekarang ini yang memimpin adalah akal, adalah otak manusia itu sendiri yang penuh dengan ilmu pengetahuan yang berlimpah dari segala segi pengetahuan, dan juga berlimpahnya ahli-ahli agama, sehingga mereka kurang menyadari bahwa pokok akar permasalahan itu adalah dari diri masing-masing sang pelaku atau kebanyakan manusia sekarang ini, yaitu mereka kurang mendasari setiap langkah, ucapan, dan perjalanan hidupnya dari pedoman hati. Namun mereka kebanyakan berpedoman pada akal dan pikiran. Karena saking berlimpahnya kepandaian, kecerdasan, baik IQ maupun EQ-nya, baik secara intelijen maupun secara agamanya, secara hatinya. Nah, justru itulah yang menjadi bahan perdebatan, yang menjadi bahan pertikaian, yang semuanya saling berebut kebenaran. Nah, kalau sumber pokok inti masalahnya itu bukan dari kekurangan pikiran atau kekurangan pengetahuan agama, tapi berdasarkan hati manusia itu sendiri. Mungkin sering kita dengar yang sudah mungkin sering diucapkan oleh presiden kita, mau revolusi mental ataupun tokoh-tokoh agama tertentu yang mengatakan revolusi akhlak. Ya, karena memang dasar segala sesuatu peradaban itu adalah mental atau akhlak itu sendiri, di mana akhlak dan mental itu berpusat kepada hati nurani, kepada jati diri setiap kaum atau manusia itu sendiri. Jadi intisari dari segala sumber permasalahan yang berlaku, yang berjalan sekarang ini adalah karena kekurangan pengetahuan tentang hati manusia itu sendiri. Karena dari hati itu kalau memang sudah bobrok, sudah hancur, sudah busuk, walaupun pengetahuan agamanya setinggi langit, hafal semua kitab suci, hafal semua hadis, tapi kalau dasarnya itu adalah kebencian, maka dia akan menggunakan segala daya upaya untuk memecah belah ataupun juga beradu dalil, beradu argumen, intisarinya untuk bisa mendapatkan kemenangan, untuk mendapatkan kemewahan, untuk mendapatkan wah dari segala orang, sehingga dia dielulukan sebagai orang yang nomor satu. Kalau memang dasar prinsipnya hati itu memang sangat susah, karena memang itu suatu hal yang tidak tampak dan tidak bisa dibicarakan. Karena yang sifatnya hati itu hanya bisa dirasakan. Yang namanya hati itu hanya bisa dijalani. Karena ketika dibicarakan akan banyak sekali dalil-dalil, banyak sekali hukum-hukum yang akan memenangkan mereka. Karena yang namanya orang sudah tidak berpedoman kepada hati lagi, sudah tidak mengenal yang namanya baik dan buruk, yang diketahui hanyalah kalah atau menang. Makanya tidak segan-segan mengucapkan segala sesuatu yang akan menyinggung nurani orang yang diajak bicara itu. Karena bagi orang-orang yang mempunyai hati atau berpegangan kepada hati nurani untuk melakukan segala sesuatu, mereka tidak akan menggunakan istilah-istilah kasar atau ibaratnya hal-hal ucapan atau tindakan yang bisa menimbulkan keributan ataupun perpecahan, dan mereka akan cenderung mengalah. Untuk itulah marilah sama-sama selalu kita berpedoman kepada diri kita masing-masing semuanya, selalu eling waspodo setipi nastipi, hati-hati. Kita harus selalu ingat, selalu waspada. Waspada terhadap diri kita, waspada terhadap pikiran kita. Agar jangan sampai kita terombang-ambing oleh keadaan yang sedang berlaku saat ini. Nah,
Jadi dasar yang menghancurkan alam semesta saat ini, sekali lagi saya sampaikan, bukan dari agama, bukan dari kurangnya pendidikan, atau bukan berasal dari budaya apapun, bukan dari warna kulit apapun, tapi memang akhlaknya, tapi memang mentalnya, karena mereka semua berpedoman dari hati yang tidak baik. Nah, dari situlah kita bisa terus mencari, terus berpikir bagaimana bisa menghentikan semuanya itu. Intisarinya kita harus kembali kepada jati diri. Kita kenali diri kita kenali jati diri kita, sehingga kita bisa bertindak segala sesuatu itu bukan berdasarkan kalah menang, bukan berdasarkan ilmu pengetahuan, tapi kita dasarkan segala sesuatu itu dari hati kita. Kalau memang hati kita itu kasih sayang, apapun yang kita lakukan pasti berdasarkan kasih sayang. Kalau hati kita itu berdasarkan kebaikan, apapun yang keluar dari pikiran, dari mulut, dari hati kita pasti mengarah kepada segala sesuatu yang bersifat kebaikan. Sedangkan kebaikan itu adalah merata. Baik itu artinya tenang dan menenangkan. Ciri orang yang baik adalah orang-orang yang selalu tenang dan orang-orang yang bisa menenangkan siapapun yang bersama dia, siapapun yang selalu bersinggungan dengan dia. Jadi intisari dari baik itu adalah tenang dan ketenangan. Baik itu adalah menenangkan. Maka siapapun yang mempunyai hati tulus, hati indah, hati baik, hati penuh dengan kasih sayang, itu cuma mempunyai satu ciri, yaitu tenang lahir, tenang batin. Dan apabila kita dekat dengan dia, maka kita pun akan menemukan ketenangan yang sesungguhnya ketenangan. Bukan emosi, bukan nafsu, bukan untuk mendapatkan sesuatu, tapi adalah ketenangan. Dan ketika ketenangan itu kita capai, maka pikiran kita pun akan lebih jernih untuk menentukan sikap dari segala sesuatu yang akan kita lakukan.